Kalau teman-teman nggak bisa ngitung ROAS, ini teman-teman sulit untuk mengevaluasi apakah iklannya sudah efektif atau belum. Ya, jadi ini alat penting untuk mengoptimalkan ya pengembalian investasi iklan kita. Ya, teman-teman bisa masukkan pertama harga jual, model produk, biaya promosi, terus fee marketplace, biaya lain-lain, dan target ACOS-nya berapa. Kalau kita klik hitung, nanti akan keluar boom ya. Nah, good news ya teman-teman di sini. Kita ini sudah ada di Data Pinter ini ya, sudah ada kalkulator laba dan biaya di mana teman-teman itu bisa memasukkan ya data-datanya, lalu tinggal klik hitung, lalu nanti akan keluar analisa labanya berapa. Nah, ini akan sangat membantu banget buat teman-teman coba akses ya di website datapinter.com. Itu ada namanya free tool ya, tool gratis buat teman-teman, nggak perlu bayar, nggak perlu login bahkan ya. Jadi teman-teman ini bisa teman-teman pakai, kita masukkan omset tokonya berapa, fee marketplace-nya sesuai kategori berapa, biaya afiliasi berapa, biaya iklannya berapa nanti ya, biaya promosi lain-lain, dan modal HPP-nya berapa, nanti akan keluar persentase labanya itu berapa. Jadi ini memudahkan banget buat teman-teman jualan. Ya, teman-teman tinggal masuk ke datapinter.com, nanti akan lihat di tool gratis ya. Sebelum teman-teman login, ini adalah tools yang bisa teman-teman pakai secara gratis ya. Dan juga selain itu ada kalkulator target ROAS, di mana teman-teman bisa pakai juga untuk menghitung ROAS. Ya, kalau teman-teman beriklan, kita perlu tahu target ROAS-nya berapa. Karena ini penting banget ya, banyak banget teman-teman yang selama ini kalau di kelas itu nanyanya, Om, saya mau ngiklan tapi saya nggak tahu evaluasinya gimana. Ya, evaluasinya teman-teman perlu tahu satu yang namanya target ROAS-nya itu berapa. Ya, karena kalau beriklan, bahkan kalau pakai GMP Max, teman-teman beriklan pakai otomatis ya, teman-teman beriklan manual, itu akan dikasih sama Shopee yang namanya ROAS. Kalau teman-teman nggak bisa ngitung ROAS, ini teman-teman sulit untuk mengevaluasi apakah iklannya sudah efektif atau belum. Ya, jadi ini alat penting untuk mengoptimalkan ya pengembalian investasi iklan kita ya. Teman-teman bisa masukkan pertama harga jual, model produk, biaya promosi, terus fee marketplace, biaya lain-lain, dan target ACOS-nya berapa. Kalau kita klik hitung, nanti akan keluar boom ya. Semua perhitungannya ya, bahkan sampai pajaknya kalau 0,5% kita hitungin di sini ya. Ini sangat-sangat berguna buat teman-teman. Ini free, teman-teman bisa pakai di datapinter.com ya. Datapinter.com, teman bisa pakai tool gratisnya di sini ya. Jadi coba teman-teman lihat, klik aja karena ini semua gratis khusus buat online seller kayak teman-teman. Oke. Nah, berikutnya kita juga ada salah satu tools lagi yang bagus adalah kalkulator ACOS dan ROAS ya. Kalau ada yang suka ROAS tapi mau tahu ACOS-nya berapa, atau yang udah tahu ACOS-nya mau tahu ROAS-nya berapa, ini sangat berguna buat teman-teman juga. Ya, jadi bedanya ACOS sama ROAS itu berapa? Apa? ACOS ini kalau saya bilang istilahnya adalah singkatannya adalah dari advertising cost of sales ya. Jadi ini adalah biaya iklan dibandingkan dengan omset iklan. Ya, semakin kecil itu semakin bagus. Berarti biaya iklan kita murah. Kalau acosnya gede, berarti ini adalah eh, biaya iklannya tinggi banget. Apalagi kalau acosnya sampai di atas 100%, itu boncos namanya, bukan acos lagi teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kita mau pakai ya acos ini ketika kita mau berhitung optimasi iklan kita, apakah iklan kita ini masuk atau enggak. Ya, patokan saya acos itu jangan sampai melebihi margin kita ya. Jadi ini ada kalkulatornya, teman-teman bisa pakai di datapinter.com ya. Udah kita masukkan di tool gratisnya. Acosnya berapa, nanti ketahuan ROAS-nya berapa ya. Kalau ROAS itu istilahnya adalah return on ad spend ya, atau kita bilang namanya faktor kali ya. Faktor kali itu apa? Misalnya teman-teman punya biaya iklan 1 juta, teman-teman mau dapat omset iklan berapa? Tergantung ROAS-nya ya. Jadi kalau misalnya ROAS 5, kita iklan 1 juta dapatnya 5 juta. Ya, kita iklan 10 juta dapatnya 50 juta. Ya, enak ya. Kalau ROAS-nya terus sama mah enak banget. Kalau kita iklan berapa? 100 juta ya. Kita dapatnya 500 juta. Jadi ROAS itu semakin tinggi, semakin bagus. Kalau ini ROAS-nya 5. Kalau ROAS-nya 10, kita masukin 1 juta dapatnya 10 juta. Kita masukin 10 juta dapatnya 100 juta. Masukin 100 juta dapatnya 1 M ya. Masukin 1 M dapatnya berapa? 10 M ya. Jadi semakin tinggi ROAS semakin bagus,
dan ada kalkulatornya, teman-teman bisa ngitung ACOS TORWAS bagi teman-teman yang belum paham gimana cara ngitungnya, tapi menurut saya basicnya itu di ACOS. ACOS itu adalah biaya iklan kita mau ditekan di berapa persen, ya jangan sampai ACOS itu lebih daripada margin bersih kita. Ya margin bersih apa? Margin bersih adalah margin kotor yang sudah dipotong dengan ya dipotong dengan tadi tuh ya biaya admin Shopee, biaya free ongkir, kalau teman-teman kasih ada biaya affiliate, ada biaya iklan juga ya. Ini adalah biaya iklan kita ya. Ya teman-teman bisa dapetin di datapinter.com. Ini tool gratis ya, nggak berbayar ini ya. Jadi ini adalah akses yang kita berikan buat teman-teman. Kalau yang belum pernah pakai, silakan pakai ya, silakan pakai teman-teman. Nah, data pinter itu apa? Teman-teman di sini biasanya pasti udah aware, tapi mungkin banyak banget tools kita yang masih banyak teman-teman belum tahu caranya ya pakainya gimana dan lain-lain, karena masih banyak banget di kelas juga nanyain, Om ini saya nggak ngerti cara cara pakainya gimana ya, cara pakainya gimana. Nah ini sayang banget karena ini toolsnya memang buat online seller yang pengen scale up, dan tujuan kita punya ini supaya, karena dari pengalaman saya sendiri banyak banget masih ketemu sama seller yang jualannya itu nggak tahu dia untung apa rugi ya. Jualan tuh nggak tahu untung apa rugi. Makanya tadi kita kasih tools-tools itu supaya teman-teman bisa ngitung harga jual yang benar, ya. Harga jual yang benar. Nah, di sini kalau udah bisa ngitung harga jual, udah bisa ngitung marginnya, targetnya mau berapa, kita harus riset produk, ya. Karena kunci dari jualan itu adalah riset produk, teman-teman. Teman-teman, saya banyak sekali ketemu ya, termasuk saya lihat bahwa banyak sekali produk yang udah nggak layak kita jual. Kenapa? Karena marginnya udah tipis sekali. Jadi kita harus cari kategori baru, atau bahkan di kategori kita barang-barang mana yang masih gurih. Ya, yang masih gurih mungkin barang-barang yang kompetitor jual tapi kita belum jual, dan ternyata karena ini nggak banyak yang jual dan atau masih baru produknya masih uptrend. Ya misalnya kayak boneka Labubu pas awal-awal banget tuh masih uptrend ya, kita mau jual berapa aja yang penting ada demand-nya, laku dan teman-teman punya stok di sana ya, itu pasti enak sekali jualnya. Jadi riset produk ini menentukan banget untuk sustainability, untuk gimana caranya kita sebagai seller ini bisa survive di marketplace ya. Jadi ini adalah tools yang membantu buat teman-teman bisa ya. Pertama teman-teman bisa lihat ke top kategori ini buat dapetin big idea-nya ya, big picture-nya aja ya di data pinter ini. Kategori apa sih yang masih bagus ya? Kalau bocoran dari saya yang udah saya riset ya, kategori yang masih bagus saat ini ya adalah ya kategori ibu dan bayi ya. Yang kedua kategorinya adalah kategori pet ya, atau perlengkapan hewan ya. Menurut saya dua kategori ini adalah dua kategori yang lagi uptrend ya. Tapi teman-teman mungkin ada suggest yang lain, cuma kalau dari saya lihat ini dua kategori yang masih bagus banget ya. Kategori mana yang masih bagus? Tentunya fashion ya. Tentu fashion itu masih bagus banget ya kalau teman-teman mau mau lihat ya, secara umum toko baru aja masih bisa naik karena fashion itu luas sekali. Apalagi kalau kita ngomongin sekarang ya, sekarang ini mau dekat 11-11, 12-12, nanti puncaknya di 22 ya, atau 33 di Lebaran. Itu fashion ini 4-5 bulan ke depan ini kita nyayur banget teman-teman ya. Nah teman-teman, kita mau lihat kategori apa lagi naik, tentunya berikutnya setelah fashion adalah kategori yang memanfaatkan tren ya. Seperti sekarang udah mulai September, yang biasa naik apa? Pohon Natal biasanya ya, atau hiasan-hiasan Natal ini bagus sekali ya. Lalu yang bagus apa setelah itu ya, petasan. Tapi petasan sebenarnya barang-barang yang agak terlarang ya, maksud terlarang untuk dijual di marketplace. Tapi banyak toko yang jual sebenarnya. Jadi teman-teman hati-hati kalau jual ini ya, karena menurut saya ini semi-semi ya, semi-semi abu-abu lah gitu ya. Nah, yang bagus juga, apalagi kalau misalnya bulan Desember menyambut tahun baru, pastinya adalah jualan daging, teman-teman. Ya, daging toko-toko frozen atau toko-toko yang memang jualannya ini setahun sekali ya. Ini bukan setahun sekali ya, jualan kebutuhan-kebutuhan buat orang pesta lah ya. Kebutuhan orang barbecue. Ini naiknya gila-gilaan pas Desember. Ya, ini bagus banget. Jadi ada kategori-kategori yang memang seasonal, dan kalau kita bisa baca tren ini bagus ya, kayak jual bendera pas 17 Agustus, tapi juga ada kategori yang memang kita bisa lihat ya, kategori ini memang secara umum lagi naik. Kalau kategori lagi naik dan kita jual di barang itu, barang apapun yang kita jual pasti akan bertumbuhnya lebih cepat dibanding kalau kita jual di kategori yang lagi downtrend
ya. Nah, parfum itu juga adalah salah satu kategori yang lagi bagus banget ya. Sebenarnya kita udah lihat beberapa seller lokal yang pertumbuhannya growth-nya juga luar biasa ya, tapi parfum juga itu lagi bagus banget. Nah, teman-teman kalau udah tahu kategorinya, mari kita riset produknya. Jadi, teman-teman cari big picture-nya dulu kalau teman-teman belum tahu mau jualan apa. Setelah itu baru kita masuk ke dalam riset produk kita. Nah, riset produk itu penting banget teman-teman tahu kata kunci apa yang lagi viral ya. Karena kalau kita bisa riset kata kunci itu dan kita lihat seberapa banyak pemainnya, itu baru kita bisa mulai masuk ke dalam lebih detail produk mana yang mau kita mainkan. Ya, misalnya di sini kita riset produk, ya, kita lihat ya apa aja sih yang bisa kita lihat di sini ya, apakah itu omsetnya, apakah itu penjualan 30 hari terakhir, apakah itu ratingnya dan lain-lain. Kita akan bahas lebih detail soal ini ya. Jadi kalau udah ketemu gini, mesti ngapain sih? Ya, good question ya teman-teman ya. Nah, di riset produk, teman-teman juga bisa kalau udah ketemu satu produk, kita bisa langsung masuk ke dalam tokonya. Misalnya kita udah naksir ya sama produknya, biasanya saya langsung lanjutin lagi ke tokonya. Tokonya itu selain produk A, dia akan jual produk apa lagi ya. Jadi kalau kita misalnya udah jualan, kita lihat kompetitor kita udah tahu tokonya apa, kita riset tokonya juga supaya kita bisa melihat toko kita ini eh, kompetitornya jualan apa lagi ya. Misalnya ini kan kosmetik ya. Selain produk A yang hero-nya dia, jual produk apa lagi? Dan kita melihat sebenarnya produk barunya apa yang bisa kita kopas teman-teman ya. Karena kalau kita ngikutin produk lamanya yang udah hero yang puluhan ribu reviewnya, itu pasti akan sulit kita masuk dibandingin kalau teman-teman masuk ke dalam produk-produk baru yang baru diupload tapi penjualannya udah lumayan. Nah, ini yang kita mau sasar teman-teman ya. Nah, setelah itu ada apa lagi? Tentunya ada AdSpy. Nah, ini udah banyak teman-teman yang nanya juga, bisa lihat riset nggak kata kuncinya berapa. Nah, ini saya kasih testimoni yang bagus banget teman-teman. Saya kemarin baru kelas di Bandung ya. Baru kelas di Bandung. Jadi ada seller yang bilang, oh thank you ya. Saya ini baru sebenarnya udah kenal Data Pinter udah lama, karena memang Data Pinter kan dari tahun 2021 ya teman-teman ya. Nah, saya baru pakai lagi berapa bulan yang lalu, dan dengan menggunakan satu fitur aja, ya, dengan menggunakan satu fitur aja, ini omset saya naik 2 kali lipat. Dan teman-teman tahu itu fitur apa? Fitur ini teman-teman ya. Jadi fitur AdSpy. Jadi dengan AdSpy dia bisa menaikkan kata kunci ya, dan juga dia bisa tahu kata kunci dipakai sama kompetitor dan juga tahu bid price-nya. Nah, seller ini kan seller lama ya, dia udah jualan dari COVID ya. Dan dia udah jualan sekian lama dan penjualannya bagus, teman-teman. Karena bagus, dia itu terlena dan ada di dalam zona nyaman. Ya, ketika kita ada dalam zona nyaman, kita kan pasti berasa ya ngapain iklannya saya tambah? Orang omsetnya udah cukup, ya kan? Ngapain saya ngulik-ngulik lagi? Orang apa yang udah saya lakukan udah proven, ya kan? Nah, teman-teman, dia waktu pakai data pinter, dia menggunakan AdSpy ini dan orang ini kaget, ya. Kagetnya kenapa, teman-teman? Ya, kagetnya karena selama ini dia ngiklan di Shopee dengan menggunakan kata kunci manual, bid price-nya itu berapa? Yang minimal, teman-teman, yaitu 200 perak. 200 perak ya. Dan ketika dia riset, ternyata kompetitor-kompetitornya ini sudah menggunakan bid price yang lebih tinggi daripada dia. Ada yang 300, ada yang 400, bahkan ada yang 500, 600 dan selanjutnya ya. Dan dia cukup shock ya dari result ini, dia pikir wah, pantesan saya punya traffic sekarang stuck. Ya pantesan saya punya traffic ini nggak berkembang. Tokonya memang bagus, tapi stuck. Nah, ketika dia udah melihat data ini dan dia bisa pakai itu untuk action, ya. Jadi teman-teman udah ada data, teman-teman bisa pahami datanya, harus berikutnya action. Actionnya apa? Dia ganti biddingnya dari 200 untuk kata kunci untuk produk hero-nya jadi 300. Jadi 400. Dan hasilnya omsetnya pun meningkat ya, bahkan sampai 2 kali lipat dalam 1-2 bulan aja. Ya, memang ads-nya meningkat, tapi itu masih cuan. Dan saya tahu karena saya bedah tokonya, saya lihat ya, itu masih cuan teman-teman. Ya, jadi teman-teman salah satu yang teman-teman bisa lihat, teman-teman harus keluar dari zona nyaman, lihat ya kompetitor kita apa yang mereka lakukan, strategi mereka seperti apa,
bagaimana mereka memanfaatkan ads-nya seperti apa, teman-teman harus bisa baca data.